Seluruh para kasih kesos dari berbagai macam kecamatan se-Kabupaten Serang, semuanya yang saya hormati. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, sore ini kita kumpul bersama dalam rangka Lebaran Anak Yatim. Saya akan menyampaikan cuma satu saja tentang masalah anak yatim. Anak itu disebut dalam Quran ada 4. Jadi anak itu disebut dalam Quran ada 4. Pertama disebut dengan qurratul ain. Rabbi habli, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak disebut dengan qurratul ain, qurratul a'yun, penenang jiwa, penenang hati, dan bikin suasana hidup jadi indah. Qurratul a'yun. Ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang dibina, anak yang dididik, anak yang dikenalkan dengan ilmu, dan anak yang dibiayai. Maka Kabupaten Serang lewat Basnas sering memberikan bantuan-bantuan beasiswa, dan Ibu Bupati pun banyak memberikan bantuan-bantuan beasiswa. Maka qurratul a'yun akan bisa terlaksana. Tinggal ibu-ibunya, Bu, yang masih ini dengerin, tinggal ibu dan bapaknya didik, ajar anak yang benar. Anak itu ngajarnya jangan kayak orang ono-ono. Orang ono-ono mengajarnya pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, malam-malam minum susu. Anak diajarin siang suruh makan, malam suruh nyusu. Dirubah pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Kalau pernah jadi kiai, sekarang mondok dulu. Berarti anak dipondokin. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Kalau pengen jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Jadi anak itu diajarin, kalau pengen jadi kiai, pondokin, pesantrenin. Sekarang anak itu sulit untuk kita bina, kita didik kalau kita biarkan. Godaan-godaan mendidik anak itu banyak. Apalagi sekarang sudah ada medsos. Anak-anak kita lebih asik pegang Oppo dan Vivo ketimbang pegang Al-Quran. Betul? Anak-anak santri dulu kalau malam ngajinya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Bari. Sekarang udah beda ngajinya, Fathul WhatsApp, Rodotul Facebook, Kifayatul Instagram. Nasribnya juga beda, selfie ya, selfie melulu. Ya, kemana-mana selfie. Ketemu sama Bupati selfie. Ketemu sama Kiai. Kalau dulu ketemu sama Kiai minta doa. Betul. Sekarang ketemu Kiai udah lupa minta doa, mintanya selfie. Selfie dulu dong, srek. Jadi mendidik anak sekarang sangat sulit. Maka Kabupaten Serang lewat Basnas, lewat Ibu Bupati, qurratul a'yun bisa dilaksanakan dengan beasiswa pendidikan. Insya. Yang kedua, anak itu disebut dalam Quran al-malu wal banun zinatul hayati dunya, perhiasan. Jadi anak itu sebagai perhiasan. Yang namanya perhiasan siapapun senang. Betul. Apalagi ibu-ibu, wah sama perhiasan paling doyan. Kalau ngaji mingguan, bulanan, Ibu Bupati, ibu-ibu majelis taklim itu kadang-kadang lupa ngelihat ustadznya. Yang dilihat tangan-tangan temennya. Gelangnya banyak amat, cincinnya rembel amat. Pulang ke rumah curhat sama suaminya, Bang, tadi kita ngaji ketemu sama Eva. Itu Eva gelangnya gede, cincinnya semua emas. Apa kita mah pakai cincin satu gak? Ini mah hadiah dari Ciki. Repot. Ya, semuanya manusia yang namanya wanita senang sama perhiasan. Dan kita kalau nyimpen perhiasan, emas taruh di laci, laci dikunci. Laci ada di lemari, lemari dikunci. Lemari ada di kamar, kamar dikunci. Kamar ada di rumah, pintu rumah dikunci. Pintu rumah dikunci. Depannya ada garasi, ada gerbang, gerbang dikunci. Gak cukup gerbang dikunci, ada satpam. Gak cukup satpam, kasih CCTV. Gak cukup CCTV, tongkrongin anjing Hilder.
emas perhiasan kita jaga dengan berbagai macam kunci. Pertanyaannya, anak juga perhiasan. Sudahkah kita jaga akhlaknya? Sudahkah kita jaga ilmunya? Sudahkah kita jaga tata keramanya? Sudahkah kita jaga dari pergaulan bebasnya? Maka lewat lebaran anak yatim, cintakan anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan. Yang ketiga, anak itu disebut dengan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu sebagai fitnah, ujian. Kita banyak diuji sama anak. Ada yang belum punya anak, kawin 2 tahun belum hamil-hamil, jundel gawinnya mau anak. Anak sing wis kawin 10 tahun gak punya anak. Bahkan tetangga saya kawin 20 tahun gak punya anak. Tetangga sebelahnya kawin belum udah lahiran. Beda ya. Jadi yang namanya anak itu ujian. Bagi yang sudah punya anak pun sebagai ujian buat kita. Tidak sedikit orang tua dibikin pusing gara-gara anak. Minggu ini urusan dengan polisi karena anaknya kena narkoba. Minggu esok anak yang tua nyangkut di tengah jalan gara-gara ngetrek. Anak itu sebagai ujian. Maka Kabupaten Serang memberikan solusi. Ada program tahfidz Quran kasih beasiswa. Ketika anak kita dikenalkan dengan Quran, ketika anak kita dikenalkan dengan pendidikan agama, yakin anak tidak menjadi sebuah ujian buat kita. Yang keempat, anak itu disebut sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum wa auzadikum wa azwajikum wa auladikum aduhun lakum. Adun, musuh. Anak itu terkadang jadi musuh buat kita. Musuh apa? Musuh mendekatkan diri kepada Allah. Dulu sahabat ketika ada di Mekah mau hijrah ke Madinah, suaminya sudah siap ikut hijrah dengan Kanjeng Rasul, tapi istrinya, anaknya ngomong, "Bang, ngapain hijrah ke Madinah? Di Mekah kita rumah udah gede, onta udah banyak, harta kita udah banyak, dah nggak usah hijrah." Anak jadi penghalang kedekatan kita dengan Allah. Saya mau nanya sama ibu, jujur, jawab. Ibu punya uang 100 juta. Anak mau kuliah, pengen beli motor, harganya 20 juta. Kira-kira dibeliin nggak? Udah gede anaknya, udah cocok waktunya, duit punya. Anak minta dibeliin motor 20 juta harganya, ibu punya duit 100 juta. Kira-kira dibeliin nggak? Jujur, yakin dibeliin. Kenapa? Cinta dengan anak. Betul. Ibu cinta dengan Allah. Jawab, ih cantik jadi budak gini. Ibu cinta dengan Allah. Cinta. Ibu cinta dengan Allah. Ibu punya duit 150 juta 520.000. Kampung sebelah lagi bikin masjid. Allah ngingetin kita, suruh sedekah, bantu masjid. Ibu punya duit 150 juta 520.000. Kira-kira yang diberikan ke masjid berapa? 20.000. Terkadang anak jadi musuh untuk dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir, sampai selesai. Yang menghalangi cinta kita kepada Allah itu ada 6. Pertama, wanita. Bapak-bapak kadang-kadang kalau udah demen sama wanita udah lupa segala-galanya. Ini bapak-bapak kan ini namanya grup istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya punten ya. Ya. Orang itu terhalang cintanya kepada Allah karena 6 perkara. Pertama, karena wanita. Kedua, karena anak. Terhalang nih. Ya.
Ketiga, dengan barang-barang nih, harta kekayaan. Saya mau nanya sama ibu bapak, ya, kebenaran asar tadi, asar, umpama asar, nih asar, ya asar. Allah manggil kita atau duhur tadi, Allah manggil kita suruh ke masjid dengan suara adzan. Ada calon dewan nyuruh kita kumpul di rumahnya. Allah nyuruh kita ke masjid mau ngasih pahala 27 derajat. Calon dewan ngumpulin kita di rumahnya mau ngasih duit per orang 500.000. Kira-kira jujur pergi ke musola apa pergi ke rumah dewan umpama? Yakin ke rumah dewan dulu, lumayan 500.000 duhur mah besok juga masih ada kan gitu kita. Ya, jadi ada 6 hal yang menghalangi cinta kita kepada Allah. Tapi hari ini alhamdulillah di sela-sela kesibukan Ibu Bupati, di sela-sela akhir jabatannya, beliau bikin program menyantuni anak yatim. Inilah kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Amin. Ya Robbal. Terakhir